Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judul video channel Kajian Islam kali ini, Air Mata Cinta Rasulullah, kisah hidup sang kekasih Allah. Di tengah padang pasir yang sunyi, di kota Makkah yang tandus dan gersang, lahir seorang bayi yang kelak membawa cahaya bagi seluruh alam. Dialah Muhammad bin Abdullah, sang kekasih Allah, sang penutup para nabi. Bagian 1, kelahiran dan masa kecil. Rasulullah lahir pada hari Senin, 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Sejak kecil beliau sudah yatim. Namun kasih Allah selalu menyertai setiap langkahnya. Ibunya Aminah memeluk bayi itu dengan air mata berkata, "Anakku, engkau akan menjadi pembawa cahaya bagi dunia." Kakeknya Abdul Muthalib menggendongnya ke Ka'bah dan berdoa, "Ya Allah, jagalah anak ini, karena aku yakin dia bukan anak biasa." Bagian 2, julukan Al-Amin. Muhammad tumbuh sebagai anak yang jujur, sopan, dan penuh kasih. Tidak pernah berbohong, tidak pernah menyakiti. Orang-orang Mekah memanggilnya Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Ketika semua orang berebut harta, Muhammad justru sibuk menolong orang miskin. Ketika semua menyembah berhala, beliau justru menatap langit dan berkata, "Tuhanku tidak mungkin batu, karena batu tidak bisa menciptakan langit dan bumi." Bagian ketiga, menikah dengan Khadijah. Saat dewasa, beliau berdagang dengan jujur. Kejujurannya menarik hati seorang wanita mulia, Khadijah binti Khuwailid. Mereka menikah dengan penuh cinta dan saling menghormati. Khadijah menjadi istri, sahabat, sekaligus penenang hati Nabi. Dari rumah sederhana mereka, cahaya Islam mulai menyebar ke seluruh dunia. Bagian 4, wahyu pertama di Gua Hira. Suatu malam di Gua Hira, ketika beliau sedang merenung, datanglah malaikat Jibril membawa wahyu pertama. "Iqra, bacalah surah Al-Alaq." Tubuh beliau gemetar, hatinya bergetar hebat. Beliau pulang kepada Khadijah dan berkata, "Selimuti aku, selimuti aku." Khadijah memeluk beliau dengan penuh cinta. "Tenanglah wahai suamiku, demi Allah engkau adalah orang yang jujur, engkau menolong yang lemah, engkau menyambung silaturahmi. Allah tidak akan meninggalkanmu." Bagian 5, dakwah dan ujian. 13 tahun lamanya beliau berdakwah di Makkah. Tanpa kekerasan, tanpa harta, hanya dengan cinta dan kesabaran. Namun beliau dihina, dilempari, dan bahkan ingin dibunuh. Saat berdarah beliau berdoa, "Ya Allah, ampunilah kaumku, karena mereka tidak tahu." Bagian mim, hijrah dan kemenangan. Ketika tekanan semakin berat, Allah memerintahkan Nabi untuk hijrah ke Madinah. Dalam perjalanan musuh mengejar. Namun Allah melindunginya dengan cara ajaib. Seekor laba-laba membuat sarang di pintu gua, menipu musuh agar mengira tak ada siapa-siapa di dalam. Sesampainya di Madinah, rakyat menyambut dengan takbir dan nyanyian cinta. "Thala al-badru alaina." Islam pun tumbuh, dan Rasulullah memimpin dengan keadilan, kelembutan, dan kasih sayang. Bagian 7, Fathu Makkah, puncak cinta Rasul. Beberapa tahun kemudian Rasulullah kembali ke Makkah sebagai pemenang. Semua musuhnya takut dibalas. Namun beliau berkata lembut, "Hari ini tidak ada dendam. Pergilah, kalian semua bebas." Itulah puncak kemuliaan akhlak. Ketika beliau bisa membalas, beliau memilih memaafkan. Bagian 8, wafatnya sang kekasih Allah. Di usia 63 tahun Rasulullah jatuh sakit. Beliau memeluk Aisyah radhiyallahu anha dan berbisik lirih, "Ummati, ummati, umatku, umatku." Tangannya terangkat ke langit, senyum lembut terlukis di wajahnya. Lalu turunlah ketenangan, dan dunia seakan berhenti berputar. Air mata para sahabat menetes karena sang kekasih Allah telah kembali kepada Rabb-Nya. Penutup yang musik solawat mengalun lembut. "Wahai Rasulullah, engkau telah pergi, tapi cintamu tetap hidup di hati kami. Setiap kali lidah kami bersolawat, kami memanggil namamu dengan rindu. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik bagi kamu." Surah Al-Ahzab 21. Ngabi akhir narasi ini ajakan penutup yong. Mari kita buktikan cinta kita kepada Rasulullah dengan meneladani akhlaknya, menjaga lidah, menebar kasih, dan memperbanyak solawat. Karena di hari kiamat nanti, hanya satu suara yang kita rindukan, suara Rasulullah yang berkata, "Umatku, masuklah ke surga bersama aku." Penutup dengan lantunan solawat, "Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad." Jangan lupa like, subscribe, dan komen Kajian Islam Channel. Jika kalian umat Rasulullah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.